Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Senin 3 April 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Nober Manehal. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Semangat Kasih dan Syukur. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kasih merupakan dasar utama untuk melayani sesama. Dalam melayani sesama, tindakan kasih juga dipahami sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Tokoh Maria yang dikisahkan oleh penginjil Yohanes hari ini memiliki gambaran kepribadian yang penuh kasih dan rasa syukur. Kepribadian Maria yang penuh kasih dan rasa syukur tampak nyata dalam sikap dan tindakannya ketika mengurapi kaki Yesus. Dengan tulus dan penuh kasih, ia melayani dan mengurapi kaki Yesus. Tindakan itu dilakukan oleh Maria sebagai bentuk rasa syukur karena Yesus telah membangkitkan Lazarus saudaranya. Di sini kita juga dapat melihat bahwa Maria melakukan itu tidak dimaksudkan olehnya untuk mencari perhatian dari Yesus, tetapi jauh daripada itu, ia melakukan hal tersebut untuk mengungkapkan rasa syukur dan kasihnya kepada Yesus sebagai Sang Guru. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di zaman modern ini, adakah di antara kita yang masih memiliki dan menghidupi sikap seperti Maria? Mungkin kita akan mengatakan bahwasannya sudah sangat sedikit orang yang masih memiliki sikap seperti Maria, yang siap melayani dengan penuh cinta dan tulus ikhlas. Apalagi di masa-masa menjelang pemilihan umum seperti ini, dapat dipastikan bahwa akan banyak bantuan dan pelayanan yang diberikan secara cuma-cuma dengan satu tujuan, yakni untuk menarik perhatian khalayak. Sebagai seorang Kristen yang sejati, iman kita tidak boleh situasional. Artinya, karena demi mendapatkan sesuatu, kita beriman, dan setelahnya kita menjadi Kristen KTP atau Kristen sebatas identitas. Dalam berbagai situasi, kita harus berusaha melihat Allah yang hadir di dalam diri pribadi-pribadi lain. Ada yang mengatakan bahwa baik buruknya relasi kita dengan Allah dilihat dari bagaimana relasi kita dengan sesama. Jadi, kalau mengasihi sesama karena diiming-imingi keuntungan, maka jelas kita beriman kepada Allah hanya demi sebuah keuntungan. Bacaan Injil hari ini mengajak kita semua melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita telah melayani sesama di antara kita dengan tulus ikhlas, ataukah masih dengan tujuan untuk mengharapkan imbalan? Allah telah tulus mengasihani kita, maka kita pun harus bisa mengasihi sesama kita dengan tulus. Sebagai umat beriman,
kita harus mempersembahkan hari-hari hidup kita sebagai sebuah ucapan syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang agung. Marilah di hari-hari dalam pekan suci ini kita membaharui seluruh sikap dan tindakan kita yang kerap kali kurang tulus melayani sesama, dan persembahkan semua itu kepada Allah agar ketika Kristus bangkit, kita pun dapat bangkit dari segala kekurangan dan keterpurukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.